Hai semuanya, assalamualaikum. Kali ini aku bikin bolu gulung, rasanya enak banget, moist, cocok untuk ide jualan dan juga cemilan sendiri di rumah. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Nah, jadi gimana sih cara bikinnya? Wajib simak terus videonya sampai akhir. Untuk bahan apa aja yang kupakai semuanya sudah ada di layar, kamu bisa copy atau kamu bisa capture layar handphone ataupun layar PC. Nah, untuk yang pertama aku siapkan, aku pakai loyang dengan ukuran 24 x 24 cm. Kemudian aku olesi dengan menggunakan margarin sampai rata hanya di bagian bawahnya aja, untuk sampingnya nggak perlu dioles ya. Lanjut aku alasi dengan menggunakan baking paper. Setelah itu, olesi lagi dengan margarin di bagian atas baking papernya. Dan setelah selesai, sisihkan. Setelah itu, aku siapkan dulu margarinnya. Ini aku cairkan dengan cara dipanggang. Boleh juga ditim atau boleh dihangatkan dengan microwave. Kemudian aduk rata, pastikan semua margarinnya ini leleh dan sisihkan. Untuk bahan kering, jadi aku sudah siapkan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder dan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk rata semua bahan, sisihkan. Lanjut di mangkok mixer, aku sudah siapkan 4 butir telur dengan ukuran besar. Tambahkan dengan garam, kemudian masukkan juga gula pasir, dan masukkan juga SP. Setelah itu pindahkan di stand mixernya. Jadi selain pakai stand mixer juga bisa diaduk atau dimix dengan menggunakan hand mixer atau diaduk dengan spatula. Pastikan nge-mixnya ini sampai dia konsistensinya tuh kental, warnanya putih dan pada saat diangkat dia berjejak. Untuk nge-mixnya ini kurang lebih aku mix selama 8 sampai dengan 10 menitan. Setelah dia berwarna putih kental seperti ini, kemudian matikan mixernya. Masukkan tepung terigu atau bahan kering yang tadi sudah kita siapkan, ini sedikit demi sedikit tapi masukkan semuanya. Kemudian mix lagi dengan kecepatan diturunkan menjadi kecepatan 1 sampai dia benar-benar tercampur aja. Jadi untuk nge-mixnya ini jangan terlalu lama. Setelah dirasa sudah tercampur, kemudian aku ambil 1 sendok makan. Jadi ini aku siapkan untuk bagian motif di bagian atas. Nah, motifnya ini aku mau bikin 2 warna. Jadi aku ambil lagi 1 sendok makan untuk warna yang lainnya. Setelah selesai, kemudian masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Lanjut mix lagi dengan kecepatan rendah sampai dia benar-benar tercampur dan jangan terlalu lama. Dan setelah dirasa sudah cukup tercampur, kemudian aku turunkan dari stand mixernya. Aku aduk manual dengan menggunakan spatula dengan cara aduk balik seperti ini. Dan juga secara perlahan. Jadi ini videonya aku percepat. Nah, ini dia untuk konsistensinya, dia halus banget ya adonannya dan juga kental. Kemudian untuk yang aku ambil tadi, aku tambahkan yang pertama aku masukkan secukupnya pasta black forest. Aduk rata agar semua bahan tercampur. Jadi untuk motifnya ini bebas disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Boleh pakai pasta pandan ataupun pasta coklat dan lain sebagainya. Nah, untuk yang satunya ini aku mau tambahkan dengan pasta mocha. Dan masih sama, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah selesai, lanjut masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Kemudian masukkan adonan yang berwarna putih ke dalam loyang sampai semua adonannya ini habis. Setelah itu ratakan di bagian permukaannya agar dia benar-benar merata antara sisi kiri dan juga sisi kanan. Dan ini aku goyang-goyangkan agar dia jalan ke bagian sudut-sudut untuk mengisi ada beberapa sudut yang kosong.
Setelah selesai, aku ulir dengan menggunakan sumpit. Jadi ulir ke semua permukaan untuk memastikan adonannya ini rata dan juga tidak ada gelembung udara di bagian dalam adonannya. Setelah selesai, kemudian hentakan beberapa kali. Dan ini yang sudah aku siapkan. Untuk bagian motifnya aku sudah masukkan ke dalam plastik segitiga masing-masingnya. Kemudian mulai aku motif di bagian atasnya. Jadi untuk motifnya ini balik lagi ke selera, sesuaikan dengan selera masing-masing. Boleh dibentuk polkadot atau lingkaran, boleh juga dibentuk garis seperti aku ini. Dan setelah itu tarik dengan garis yang berlawanan arah. Dan ini dia motifnya yang sudah aku hasilkan dari beberapa garis tadi. Nah, pada saat ini juga aku sudah mulai panaskan oven ya. Panaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Kemudian masukkan ke dalam oven dan panggang dengan suhu 180 sampai dengan 200 derajat Celcius. Menggunakan api atas dan juga bawah selama kurang lebih 20 sampai dengan 25 menitan. Nah, jadi ini sesuaikan lagi dengan kondisi dan juga karakter masing-masing oven di rumah. Karena pastinya berbeda oven juga berbeda pula untuk suhu dan yang lain-lainnya. Nah, ini dia setelah dia matang dan pastikan bagian atasnya ini sudah kering. Langsung aku keluarkan dari ovennya dan pada saat masih panas aku keluarkan juga dari dalam loyangnya. Karena bagian sampingnya ini tadi nggak aku oles dengan menggunakan margarin, jadi aku sisir dulu dengan menggunakan spatula. Nah, pada saat masih panas seperti ini, ambil kertas bakingnya secara perlahan agar dia nggak merusak bolu di bagian samping-sampingnya ya. Jadi aku ambil secara perlahan. Nah, setelah selesai, kemudian aku mulai gulung. Ini aku gulung tanpa isi, jadi aku tekuk dulu bagian ujung, kemudian aku putar, jadi ditarik aja untuk kertas bakingnya ini. Dan setelah dia ini tergulung, kemudian kita diamkan beberapa menit sambil kita siapkan untuk bagian fillingnya. Dan ini dia setelah beberapa menit aku diamkan, aku mulai buka lagi. Ini menentukan banget untuk apakah adonannya ini lengket di kertas atau enggak. Nah, jadi ini enggak lengket ya. Setelah itu aku buka lagi gulungannya. Lanjut aku isi dengan menggunakan selai coklat. Untuk isi atau fillingnya ini jadi balik lagi ke selera masing-masing, boleh diisi dengan selai stroberi. Kalau pakai isian buttercream, jadi pastikan dulu posisinya itu dia sudah dingin, kemudian oles dengan buttercream. Nah, karena aku pakai selai, jadi ini pada saat masih panas aku langsung isi. Kemudian gulung lagi dengan cara ditekuk seperti tadi di bagian samping dan kita tarik kertasnya. Ini nariknya sambil ditekan ya, tapi nekannya juga nggak terlalu keras. Pastikan benar-benar ini tergulung dengan rapi. Karena aku nggak punya scraper, aku pakai alas kue. Jadi ini aku tekan secara perlahan juga di bagian sampingnya agar dia benar-benar rapat untuk gulungannya. Dan setelah itu diamkan lagi beberapa saat atau boleh juga disimpan ke dalam chiller kurang lebih selama 1 jam. Dan ini dia setelah 1 jam aku simpan di lemari es, kemudian aku mulai buka lagi untuk gulungannya. Hasilnya benar-benar rapi banget, langsung aku mau iris. Untuk irisannya ini bebas, boleh tebal, boleh juga tipis. Nah, karena aku ngirisnya ini nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis, hasilnya kurang lebih 15 potong ya dari satu bolu ini. Dan ini dia di bagian dalamnya, dia berpori kecil, padat, tapi yang pasti dia tuh empuk. Moist, rasanya juga pas, juga enaknya pas, manisnya pun juga pas. Dan ini dia hasilnya setelah aku potong kurang lebih sebanyak 15 potong dan siap untuk kita hidangkan. Untuk rasanya yang pasti benar-benar ini resep rekomen banget dan juga anti gagal.
Dan ini bagian dalamnya lagi, bener-bener ini empuk banget dan juga lembut, yang pasti cocok untuk ide cemilan sendiri di rumah atau untuk ide hampers ke teman ataupun untuk ide jualan. Untuk harga jualnya jadi tinggal disesuaikan aja dengan berapa modal awal pada saat pembelian bahan dan juga pastinya dengan persentase keuntungan. Nah, jadi gampang kan cara bikinnya? Pastikan kamu juga bisa bikin sendiri di rumah. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.